Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di ocehan ocehannya para ketua-ketua negeri ini. Guys, ini adalah ocehannya dakwah, ocehannya pendidikan, edukasi, dan ocehannya sosial, budaya, dan politik. Hari ini kita akan coba bahas tentang ramainya bicara tentang royalty cafe. Jadi pemilik cafe udah jantungan ini. Takut dia kayak mie gacoan, terpidana pula. Udah berapa tahun tidak bayar royalti. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 udah selesai lah itu, udah lengkap itu peraturan itu. Tentang undang-undang hak cipta sudah selesai lah itu. Kemudian tentang Permendagri peraturan pemerintah udah selesai lah itu. Jadi kita nggak bicara itu, tapi kita bicara dampaknya. Di zaman pemerintahan Prabowo ini kayaknya gencar kali ini dibahas ini. Gencar kali dipublikasi. Kita tambah bingung ini. Tambah lagi banyak masalah yang di negara ini. Nah, oleh karena itu kita yang di kafe-kafe ini nggak ada musik gimana ya? Kalau saya sih senang-senang aja, ada musik nggak ada musik, tapi biasanya agak kurang nyaman. Walaupun kadang-kadang orang datang di kafe itu ya cakap-cakap, bicara ya, tapi kalau udah nggak ada bicara, dengar musik yang enak, yang bagus, kita ya senang juga. Tapi kalau semua pemilik kafe itu dikenakan biaya royalti gimana? Nah, hitungannya ada katanya hitungan per kursi, jumlah kursi dikali setahun, jumlah minimal 50 kursi kali 60.000. Ada yang bilang berapa juta itu ya, ada 60 juta per tahun. Ada yang bilang hitungannya juga hitungan meter ya, berapa kali berapa gitu. Jadi beragam lah pendapat. Yang pasti ini ada menjadi problem baru di negara ini. Kita baru dengar LMK, kemudian ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu mengatur ya musisi, kemudian tempat pengaduannya pencipta, ya segala insan musik lah, sanalah ngadunya, sanalah mereka bergening dan mereka bergabung LMK. Lalu ada lembaga negara yang dibuat LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Negara. Ini non APBN. Nah, inilah yang sekarang ini gencar, yang kita dengar nama ketuanya adalah Dharma Oratmangun. Wah, ini Pak Dharma ini ngeri juga, paten juga ini, malah tambah viral di belakangan ini. Dharma Oratmangun, beliau juga ngeluarin statement, suara burung, suara alam, apapun itu tetap kena royalti. Pengelola kafe wajib bayar. Karena ada produsen, ada fonogram. Nah, yang punya hak terhadap penciptaan lagu dan musik dan sebagainya. Jadi, dan kemarin keluar juga statement LMKN bahwa lagu Indonesia Raya pun itu juga kena royalti. Nah, ini mengundang menteri lagi, mengundang anggota DPR, mengundang Mensesnek untuk bicara. Ya kan? Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Bang Sufmi Dasko, DPR, Kemenkum harus susun regulasi. Nah, ini harus susun lagi. Artinya bahwa kalau kemarin itu ada peraturan itu, ini masih harus disusun lagi, ada regulasinya. Jadi belum baku, jadi masih bisa ini diperjuangkan. Ya. Kemudian kata Bang Sufmi Dasko, pemerintah tak perlu persulit pelaku usaha. Nah, jadi nggak perlu dipersulit. Orang tuh membantu perekonomian di negara ini. Orang tuh menambah income, APBN, APBD, uang masuk terus pada negara, pada daerah. Ini membantu uang masuk, bantu perekonomian.
negara kita bisa bantu apa? Ini harus kita pikirkan. Ini ngundang ketua lagi nih, yaitu Hakim MK. Hakim MK beri analogi, kalau serba bayar maka ahli waris WR Supratman lah yang jadi paling kaya raya. Nah, lagu Indonesia kalau mau diroyaltikan, Pak Ketua, ya, Pak Ketua LMKN, kalau mau diroyaltikan maka keluarga WR Supratman lah yang paling banyak harus menerima royalti. Kasih tuh, bayar cepat. Karena hampir semua sekolah setiap pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, kali jumlah berapa muridnya, kali jumlah berapa kursi yang ada di sekolah. Kursi selain edukasi, selain pendidikan, juga kursi sekolah-sekolah itu juga adalah bagian dari bisnis pendidikan. Nah itu kalilah jumlah kursi. Mintalah Pak LMKM, jangan asbun aja, nanti ngundang masyarakat lain lebih banyak lagi, nilai ribut nanti nih. Suka kali buat apa yang aneh-aneh ini. Negara ini diciptakan aja oleh kelompok-kelompok aneh ini yang buat rusuh aja. Ini baru Presiden Pak Prabowo kok dibuat macam-macam lagi, isu segala macam. Waduh, buat pusing aja pun klaim. Tolonglah. Kami ini kalau pribadi Spotify, YouTube sudah digunakan ya, itu yang royalti itu ada dibagi 3 itu kalau salah saya. Royalti dibagi 3, pertama royalti mekanik, royalti yang dia dibayar langsung, dia jual langsung dalam bentuk fisik dan juga online. Ada juga royalti yaitu performance right. Nah ini performance right ini adalah royalti yang dimana dia dibayar oleh pelaku-pelaku usaha, kafe, kemudian restoran, kemudian apalagi namanya diskotik dan sebagainya, yang menggunakan musik-musik sebagai untuk bisnis, untuk mencari penghasilan. Yang kemudian adalah sinkronisasi right. Nah ini adalah yang biasa di medsos, YouTube dan sebagainya, itu mereka itu bayar langsung kepada pencipta, penyanyi. Nah itu mereka ada langsung. Tapi banyak juga lah ini uang pemusik ini ya, uang pemusik, uang pencipta. Harusnya kalau ini berjalan, harusnya mereka ini udah senang kali hidupnya. Jadi persoalannya, peraturannya sudah ada, nyampe enggak kepada pencipta dan pemusik? Nyampe enggak? Uangnya itu nyampe enggak sama mereka? Kenapa belakangannya ribut? Berarti enggak nyampe, uang tuh enggak nyampe. Nah, Ahmad Dhani bilang, ya, Bang Ahmad Dhani bilang, ketua juga itu, ketua Dewa 19 itu ketua juga. Bang Ahmad Dhani bilang dia sudah terima uang royaltinya, itu dia terima, tetapi laporan apanya tidak ada, tidak nampak. Terima aja, pokoknya diterima. Bang Romai Rama bilang nggak perlu, nggak apa-apa, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, boleh dipakai semua lagu-lagu, siapa saja boleh pakai. Ahmad Dhani boleh dipakai lagu-lagunya, tapi DM dulu. Wah, keren juga ini. Apa solusinya? Jadi banyak juga orang sudah berpikir mencari solusi, ya udahlah nanti di KP timbang sunyi dibuat aja lah ini, air mancur apa segala macam supaya terhibur juga. Ada bunyi-bunyi burungan, aja bunyi-bunyi alam, karena suara alam dibayar juga. Dibuatlah water fountain ya, dibuat water fountain ya, air mancur buatan, sehingga dengar ya itulah menjadi musik sendiri. Nanti dibuatlah burung-burung situ, sangkar burung atau apa ya, jadi itu solusi juga. Solusi kita juga kalau begitu, KP putar lagu murattal, lagu-lagu Al-Quran. Tapi itu musik, ada juga penciptanya ya, bayar juga lah ya, bayar juga. Kalau gitu, kalau itu mau dibayar juga oleh orang itu, udah cari keluarga pemilik kafe atau siapa yang suara bagus, rekam aja, yang ikhlas saja, yang baca Quran murattalnya atau punya qori yang bagus, kan suruh yang ikhlas saja, direkam suaranya, didengar di kafe itu supaya lebih sejuk, lebih tenang hati di kafe itu.
ya. Atau nanti diputar juga lagu-lagu ibadah-ibadah agama yang lain supaya orang datang di kafe itu ada nuansa religius di kafe itu. Atau kalau perlu nanti masjid-masjid, rumah-rumah ibadah buat kafe-kafe sendiri, sekolah-sekolah buat kafe sendiri. Ya kalau di sekitar masjid dibuat musik-musiknya, judulnya adalah rumah ibadah untuk amal soleh, itu amal untuk kegiatan umum. Barangkali solusi. Makasih, jangan buat rusulah. Ini harus dicarikan solusinya, diperbaiki kembali. Kata pemerintah harus duduk bersama. Kata Fadli John, Pak Menteri Kebudayaan juga bilang ini duduk bersama mencarikan solusinya. Harus cari solusinya. Jangan nanti semuanya, biar fokus negara ini kemana membangun, kemana, apa yang mau dikejar. Jangan beliau baru jadi presiden diciptakan yang aneh-aneh, membuat keributan di mana-mana, masyarakat menjadi hiruk pikuk, ya. Atau ini bagian strategi diciptakan ini supaya tumbuh nanti akan lahir nanti pemain-pemain di Indonesia ini yang tampil, tokoh-tokoh itu nampil ini, mengambil momen ini untuk politik ini menjadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kami cuma berharap bagaimana kami bisa di kafe itu datang, duduk menikmati, minum sambil dengar musik ada. Kalau bisa jangan lagi bertambah harga minuman. Gara-gara musik ini nanti harga tambah mahal, gawat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.